Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan puasanya. Semoga puasa kita juga lancar ya, hingga nanti Idul Fitri. Dan kita bertemu lagi di bulan depan ya, pada bulan depan setelah Lebaran. Baik, adapun video ini akan menjelaskan materi tentang PTK lanjutan kita, yaitu di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mana kita sudah membahas tentang apa itu PTK, kemudian perbedaan PTK dengan penelitian yang lain, kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk merumuskan judul penelitian. Nah, kemarin saya sudah memberikan teman-teman tugas tentang mencari ya. Saya meminta teman-teman untuk mewawancarai guru dan siswa di sekolah untuk mencari masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu dari sudut pandang guru maupun pada sudut pandang siswa. Karena memang sejatinya adalah dalam penelitian itu yang harus kita cari dulu adalah masalahnya, bukan judulnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa judul dulu nih harus kita temukan baru masalahnya, tidak boleh. Jadi harus masalah dulu baru judulnya. Nah, kemarin teman-teman atau bisa diulang kembali atau bisa dilihat kembali tugas yang sudah dibuat, masalah-masalah apa saja yang dihadapi siswa dan guru ya di sekolah. Ada beberapa tugas yang sudah saya baca. Nah, masalah-masalah yang dihadapi itu hampir sama sebenarnya semuanya itu ya, hampir sama, cuman lebih spesifik saja di sekolah-sekolah tertentu begitu ya, dengan siswa tertentu juga tentunya. Nah, berdasarkan PowerPoint yang saya sudah berikan kemarin, bahwa ada beberapa masalah yang bisa kita angkat atau beberapa masalah yang kita temukan di sekolah berkaitan dengan pembelajaran. Pertama, yang paling penting, yang paling sangat sering terjadi adalah mengenai pemahaman siswa yang kurang. Ya, masalah berkenaan bahwa mereka kurang memahami penjelasan guru dengan beberapa alasan tentunya. Nah, kemudian ada juga siswa yang belum lancar membacanya, padahal dia udah kelas 3 misalnya, gitu, atau kelas 4. Kemudian ada juga siswa yang tidak percaya diri atau kesulitan untuk menulis, kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk menggunakan rumus-rumus matematika dalam soal cerita dan lain sebagainya. Nah, itu masalah-masalah yang sebenarnya mungkin tanpa kita cari pun sebenarnya masalah itu ada begitu. Hanya kan dalam penelitian itu harus objektif, harus datanya itu harus akurat, harus sesuai dengan nyatanya. Maka dari itu terlebih dahulu kita memang harus melakukan observasi awal, yaitu itu tadi dengan melakukan wawancara, dengan melakukan pengamatan begitu ya. Nah, selain masalah-masalah tadi juga ada beberapa masalah seperti kurang aktif siswa dalam pembelajaran ya. Jadi siswa itu hanya mendengarkan guru saja. Mereka tidak ikut secara aktif dalam pembelajaran. Ketika ditanya mereka tidak bisa menjawab. Entah ada dua hal, ada dua alasan. Pertama, karena mereka tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Yang kedua ya karena mereka tidak tahu. Ini ada dua hal ya, tidak tahu apa pertanyaan, tidak tahu pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Yang pertama karena mereka memang sudah paham sehingga tidak muncul pertanyaan. Kedua, bisa jadi karena mereka tidak tahu materi tersebut dan tidak paham apa yang mau ditanyakan karena tidak paham dari awal itu tadi, begitu. Nah, itu juga menjadi masalah gitu ya. Kemudian ada kurangnya keberanian, kemudian ada motivasi, minat, dan lain sebagainya. Nah, hanya kalau motivasi, minat itu bisa diteliti, sangat bisa diteliti, cuma sifatnya subjektif. Kenapa? Karena yang minat, kemudian motivasi, setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Nah, misalnya motivasi A itu karena dia tidak harus dapat hadiah dulu misalnya baru mengerjakan sesuatu tuh dengan semangat. Oh, tapi bisa jadi di anak yang lain motivasinya tuh tidak melulu soal hadiah begitu. Dengan adanya
dukungan dari orang tua, misalnya orang tuanya mengajar aja udah cukup begitu. Makanya untuk meneliti tentang motivasi, meneliti tentang minat, meneliti tentang disiplin gitu ya. Nah, itu memang bisa, tapi memang membutuhkan penilaian yang betul-betul objektif. Susah untuk menemukan penilaian yang objektif, tapi bukan berarti tidak bisa begitu ya. Makanya memang untuk PTK sendiri yang kebanyakan yang ingin ditingkatkan itu yang bisa dihitung, yang bisa diukur. Nah, yang bisa diukur di sini adalah hasil belajar. Hasil belajar itu kan ada 3 ya, ada kognitif, ada afektif, kemudian ada psikomotorik. Nah, yang paling sering dilakukan untuk diteliti begitu, karena apa? Karena ini mudah untuk diukur, yaitu hasil belajar yang berhubungan dengan kognitif. Nah, kenapa lebih mudah untuk mengukur hasil belajar yang kognitif ini? Karena tesnya itu objektif, penilaiannya itu objektif begitu. Misalnya kita melakukan meningkatkan hasil belajar siswa yang berhubungan dengan kognitif dengan memberikan soal-soal. Nah, soal-soal itu kan bisa diukur. Misalnya kalau ada 10 soal, dia salah 2, berarti dia dapat 80 misalnya begitu. Jelas pasti nilainya. Tapi kalau untuk yang disiplin, untuk yang minat, motivasi, itu akan agak sulit kita untuk menilai secara objektif, secara benar-benar, dan itu harus kita membutuhkan ketelitian yang sangat-sangat. Bukan berarti untuk mengukur hasil belajar yang kognitif itu tidak membutuhkan ketelitian yang bagus gitu ya, tetap harus begitu. Cuman itu tadi, yang kognitif ini akan lebih mudah untuk kita ukur dibandingkan dengan yang afektif tadi. Maka saran saya untuk tahapan teman-teman S1 ini, kalau ingin melakukan penelitian ya memang kebanyakan ya, dan diarahkan untuk menilai yang kognitif itu tadi, atau psikomotorik itu masih bisa kita nilai dengan objektif. Sementara kalau untuk yang afektif itu akan susah untuk kita bersikap yang betul-betul objektif begitu ya. Nah, itu berkenaan dengan masalah-masalah. Jadi ingat bahwa penelitian PTK dan penelitian apapun itu selalu berangkat dari masalah, bukan dari judul ya, berangkat dari masalah. Nah, sekarang teman-teman coba kembali flashback, atau teman-teman ingat kembali permasalahan-permasalahan apa yang dikemukakan oleh guru dan siswa berkenaan dengan pembelajaran itu tadi. Kita ambil satu kasus begitu ya, bahwa ini untuk memberikan contoh bagaimana kita mengembangkan judul penelitian nanti ya, judul penelitian PTK. Kita ambillah satu kasus berkenaan dengan masalah penelitian itu ya. Kasusnya yang mana kita mengambil permasalahan tentang kesulitan siswa dalam menulis teks narasi. Anggaplah seperti itu. Bahwa masalahnya adalah siswa kesulitan untuk menulis teks narasi. Itu masalah umumnya ya, masalah utamanya. Nah, terus kita cari apa sih yang menjadi penyebab atau alasan-alasan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat siswa itu kesulitan untuk menulis teks narasi tadi. Misalnya tadi masalah umumnya kesulitan menulis teks narasi. Nah, kita cari alasan-alasan, dan alasan-alasan ini harus kita temukan dengan cara itu tadi, melakukan observasi, melakukan wawancara. Nah, alasan yang pertama, siswa kesulitan untuk mengungkapkan gagasan atau ide-idenya ke dalam bentuk tulisan. Sehingga dia itu sebenarnya punya ide, tapi dia susah untuk mengungkapkan ide-ide itu ke dalam bentuk tulisan gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan kesulitan menulis narasi tadi, siswa tidak memiliki perbendaharaan kata yang banyak atau tidak memiliki kosakata yang banyak, sehingga ketika menulis siswa tuh kesulitan, nanti apalagi ya, setelah ini apalagi ya begitu. Jangankan siswa, kita juga seperti itu biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, masalah ketiga lagi, yang ketiga tadi adalah kesulitan untuk membuat ide cerita, misalnya begitu. Jadi bingung nih mau buat cerita apa ya idenya dan lain sebagainya.
Kemudian masalah lain yang berhubungan dengan kesulitan menulis teks narasi tadi adalah yang keempat ya, yaitu kesulitan untuk merangkai cerita. Nah, kesulitan untuk merangkai cerita secara terstruktur begitu. Artinya, ini udah ada nih sebenarnya di dalam benak dan dalam pikirannya itu tentang cerita yang mau dia tulis begitu. Tapi dia kesulitan untuk merangkaikan antar setiap ide-ide dia itu menjadi ke dalam bentuk tulisan, begitu ya. Kemudian kesulitan yang lainnya adalah kesulitan siswa itu untuk mengembangkan karakter dan alur dalam ceritanya, begitu. Jadi misalkan dia mau mau menceritakan tokoh yang bijaksana dermawan misalnya begitu. Nah, dia untuk mengembangkan tokoh yang dermawan dan bijaksana itu dia kesulitan. Bagaimana sih orang atau pembaca bisa mengetahui bahwa nanti ini tokoh ini memiliki sifat yang dermawan dan bijaksana tadi, misal begitu, dan dia kesulitan untuk mengembangkan karakter itu dalam cerita. Kemudian ini alasan yang kelima, alasan yang kelima yaitu kesulitan siswa untuk memaparkan atau kesulitan siswa untuk menggabungkan deskripsi dalam cerita dengan dialog. Nah, kalau teks narasi itu kan biasanya ada dialog-dialog. Nah, untuk menghubungkan antara, pertama kan deskripsi dulu nih, narasinya dulu, ceritanya dulu. Kemudian nanti di tengah-tengah cerita itu ada dialog. Nah, siswa itu kesulitan untuk menggabungkan antara narasi yang tadi udah dibuat dengan langsung ke cerita. Dan kebanyakan untuk anak SD ya. Nah, kebanyakan kadang misalnya narasi awalnya apa, tiba-tiba teks dialognya apa, itu kadang tidak sinkron ya, tidak sama, tidak sesuai begitu. Dan itu menjadi penyebab akhirnya siswa kesulitan untuk menulis teks narasi. Dan alasan yang terakhir ya, alasan terakhir nih, sebenarnya banyak alasannya, tapi kita kecilkan saja. Alasan terakhirnya adalah siswa kesulitan untuk menyusun alur yang logis, yang masuk akal. Misalnya antar paragraf itu kadang siswa kan tulisnya tidak nyambung begitu ya. Harusnya kan seandainya tadi di paragraf awal itu kan pengenalan gitu ya, orientasi. Misalnya tokohnya siapa, dia tinggal di mana. Kemudian nanti di paragraf kedua menghubungkanlah antara identitas di paragraf pertama tadi, misalnya barulah muncul peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, kemudian yang ketiga, keempat, begitu seterusnya. Dan antar paragraf itu harus satu alur, begitu, harus sesuai, harus logis, harus masuk akal. Jangan pula tiba-tiba di awalnya itu tentang identitas si tokoh itu, kemudian tiba-tiba misalnya tokohnya tokoh A misalnya gitu ya, siapapun lah namanya itu. Nah, kemudian tiba-tiba di paragraf kedua ujuk-ujuk begitu muncul tokoh yang lain. Sementara tokoh A ini belum kita jelaskan secara detailnya, secara gamblangnya begitu. Atau tiba-tiba udah ada masalahnya aja begitu. Tapi pengenalan masalah di awalnya itu tidak ada. Kan harusnya masalah tuh kan nggak mungkin muncul tiba-tiba begitu. Jadi harus ada pengantarnya dulu sehingga orang pembaca bisa paham, oh ini loh kenapa bisa masalah ini terjadi begitu. Nah, ini kalau untuk teks narasi yang masih ditulis oleh siswa SD ya. Kalau untuk yang udah profesional di bidangnya tanpa harus sesuai gitu, itu gaya penulisan dia begitu. Tapi kalau untuk anak SD memang harus logis dulu, harus terstruktur dulu, dan itu sulit mereka untuk melakukannya. Nah, jadi ada kurang lebih tadi 5 atau 6 alasan yang menjadi penyebab kenapa siswa itu sulit untuk menulis teks narasi. Nah, teman-teman udah memegang nih ya, kita udah memegang masalah yang terjadi. Masalahnya udah kita temukan. Dan masalah itu kemudian nanti kita rumuskan judulnya seperti apa. Nah, bagaimana cara merumuskan judul? Teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya berikan ya, yang pertemuan ketiga yang minggu lalu atau kapan saya kasih tahu, saya kasih lupa. Nah, teman-teman bisa buka di slide yang kelima ya, slide yang kelima. Nah, di situ ada judul, bagaimana cara penulisan atau perumusan judul untuk penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah judul PTK itu sebaiknya dirumuskan dengan spesifik dan mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian.
Nah, kenapa itu penting ya? Jadi PTK itu harus mencerminkan permasalahan intinya, permasalahan pokoknya begitu. Untuk apa tujuannya? Supaya penelitian kita menjadi lebih fokus, begitu ya, lebih fokus. Kemudian untuk mengumpulkan datanya juga lebih terarah begitu. Nah, kalau misalkan judul penelitiannya saja sudah kemana-mana begitu ya, nah kita sendiri nanti akan bingung. Sebenarnya yang mau kita teliti ini tentang apa? Kemudian judul maaf, yang kemudian bagaimana cara mengumpulkan data untuk masalah tersebut. Nah, jadi harus spesifik. Kalau seandainya masalahnya tadi tentang kesulitan menulis teks narasi, berarti ya sudah tentang kesulitan menulis teks narasi saja, tidak usah kemana-mana, tidak usah pula kamu lebih ambil ke ternyata dia tidak minat menulis teks narasi. Kita tidak mengambil minat itu. Walaupun memang ya minat, motivasi dalam menulis juga penting begitu ya. Nah, minat dan motivasi itu juga kalau nggak ada ya siswa akan sulit juga untuk menulis begitu. Tapi kalau kita mau mengambil itu, otomatis arah penelitian kita juga mengambang nanti. Yang mau kita ambil itu kemampuan menulisnya, atau motivasi menulisnya, atau minat menulisnya. Maka kita harus membatasi dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil yang spesifik, bahwa kita mau mengambil kesulitan menulis, dalam artian kemampuan menulis teks narasinya. Sudah cukup sampai di situ. Berarti tidak faktor-faktor lain itu hanya sebagai pendukung. Kalau seandainya teman-teman nanti buat di judulnya motivasi siswa dalam menulis, ya, motivasi siswa dalam menulis misalnya begitu. Nah, berarti ada dua hal tuh yang menjadi menjadi pemikirannya di situ ya. Pertama, berarti motivasinya. Yang kedua, kemampuan menulisnya. Artinya ada dua hal yang akan diteliti. Nah, untuk tahap awal ini kita ambil satu saja yang mau kita fokuskan. Dan itu apa? Yaitu itu tadi, kemampuan menulisnya, ya, kemampuan menulis teks narasi. Jadi harus spesifik begitu ya. Oke, selanjutnya judul PTK itu dipaparkan secara deklaratif atau dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian disusun dengan padat dan jelas, agar apa? Supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda atau penafsiran yang ambigu, yang beragam begitu ya. Nah, maksudnya adalah, atau contohnya lah, saya langsung kasih contohnya, misalnya meningkatkan kemampuan menulis narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar misalnya dengan menggunakan teknik teknik mind mapping misalnya begitu. Jadi meningkatkan kemampuan menulis narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar menggunakan teknik mind mapping. Nah, berarti itu kan udah jelas bahwa pertama, itu disusun secara deklaratif, pernyataan, tidak ada pertanyaannya di situ. Kemudian padat dan jelas. Kenapa padat dan jelas? Artinya tujuan kita melakukan penelitian pertama untuk meningkatkan. Yang kedua, apa yang ditingkatkan? Yaitu kemampuan menulis teks narasinya. Jelas kita katakan di situ teks narasi. Jangan sampai kita tulis hanya kemampuan menulis saja. Misalnya, meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 5. Dan itu akan menimbulkan penafsiran yang beragam. Menulis apa? Bisa menulis teks narasi, prosedur misalnya, teks deskripsi, dan macam-macam. Artinya kan tidak jelas ya, tidak jelas atau tidak fokus penelitian kita. Oleh karena itu di judul penelitian kita harus langsung masukkan materi apa yang mau kita tingkatkan. Nah, jadi meningkatkan kemampuan menulis. Menulis apa? Teks narasi. Jadi jelas kan di situ penelitiannya arahnya kemana tuh jelas. Nah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi ini, kita menggunakan teknik mind mapping. Nah, itu lebih jelas lagi bahwa untuk mengobati penyakit ini, maka obatnya ini, begitu. Jadi, jangan sampai kita buat judul meningkatkan kemampuan teks narasi. Udah selesai sampai di situ. Gimana cara kita meningkatkannya? Artinya beragam, akan timbul
pertanyaan-pertanyaan yang beragam seputar judul penelitian. Maka dari itu teman-teman harus membuat judul penelitian yang spesifik, langsung. Jadi kalau misalkan tadi menulis, ya menulis apa? Teks narasi. Dengan apa obatnya untuk mengobati kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis teks narasi ini? Yaitu tadi dengan menggunakan teknik mind mapping. Sudah jelas. Dan orang tidak akan bertanya-tanya lagi, kok kenapa tidak menggunakan teknik ini, kenapa tidak menggunakan metode ini, kenapa tidak menggunakan media ini? Karena ya menurut kita sebagai peneliti, teknik inilah yang sesuai untuk untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa kelas 5 tadi. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Ya, kalau sudah paham ya maksud dari penjelasan saya, kita lanjut lagi bahwa judul penelitian itu tidak melebihi 16 atau sampai 20 kata. Nah, jadi bagaimana cara ngitung ya? Cara ngitungnya tadi, meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa kelas 5, misalnya SD Negeri 16 Tanjung Pinang Timur, misalnya begitu. Atau tadi ulang-ulang, saya lupa. Maaf, ada gangguan ya. Kucing saya berisik sekali. Oke, kita ulangi. Tadi ya, meningkatkan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 5 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur menggunakan teknik mind mapping. Nah, itu ada 19 kata begitu ya. Sebenarnya memang tidak ada aturan baku ya, tidak ada aturan baku untuk berapa banyak kata dalam judul. Cuman memang diharapkan atau dianjurkan bahwa judul penelitian itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang nanti akan membingungkan juga, dan penelitian kita nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kok judulnya seperti ini tapi di skripsinya seperti ini atau di artikelnya seperti ini begitu. Intinya adalah PTK itu dibuat sepadat mungkin ya, sepadat mungkin, tetapi tetap pada intinya, tetap pada pokok permasalahannya begitu ya. Oke, selanjutnya judul PTK harus mencerminkan sebuah aktivitas dan mudah ditebak isi penelitiannya. Nah, jadi judul PTK itu harus mencerminkan sebuah aktivitas yang mau kita lakukan, begitu ya. Yang mau kita lakukan, kemudian bisa langsung ditebak isinya. Ditebak dalam artian tidak dalam bentuk hasil ya, tapi kita tahu mau dibawa kemana arah penelitian kita ini. Nah, kita kasih contoh, misalnya meningkatkan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar melalui atau menggunakan teknik mind mapping. Nah, otomatis pembaca atau orang awam lah ya, pembaca itu bisa langsung mengetahui bahwa artikel ini atau skripsi ini tujuannya pertama untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa kelas 5 dengan cara apa? Dengan menggunakan teknik mind mapping. Jadi pembaca udah bisa tahu begitu gambarannya bahwa ya penelitian ini untuk meneliti itu tadi, kemampuan menulis teks narasi dengan menggunakan teknik mind mapping. Dan orang tidak akan mungkin tidak akan muncul pertanyaan yang kenapa tidak menggunakan metode ini, kenapa tidak metode ini, dan lain sebagainya. Ya udah, berarti kalau memang di judulnya seperti itu, berarti itu sudah menjadi pertimbangan peneliti bahwa teknik itulah yang cocok atau sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ya, yang ditemuinya, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Di slide kelima ya, yang di slide kelima itu di situ di poin ke-5. Di poin ke-5 itu menyebutkan bahwa hal pokok yang tertulis dalam judul ya, hal pokok yang harus tertulis dalam judul adalah apa yang dipermasalahkan dalam penelitian yang merupakan variabel Y. Gini, dalam penelitian itu kan ada yang namanya variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel bebas, variabel Y itu adalah variabel terikat. Nah, kalau variabel bebas berarti itu bisa diganti. Artinya
bisa digunakan atau bisa diubah begitu. Sementara kalau variabel terikat ya, variabel terikat itu ya tidak bisa karena memang itu yang mau ditingkatkan. Nggak bisa kita tiba-tiba tukar ke yang lain. Kenapa? Karena ya permasalahan yang kita temukan ya itu begitu. Nah, untuk supaya teman-teman paham lagi, misalnya tadi meningkatkan kemampuan menulis teks narasi menggunakan teknik mind mapping. Nah, di situ jelas bahwa meningkatkan kemampuan menulis teks narasi itu adalah variabel terikatnya, variabel Y-nya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ya memang di sekolah itu, ya misalnya di sekolah apa gitu, sekolah 016 Tanjung Pinang Timur, ditemukan bahwa siswa itu sulit untuk menulis teks narasi tadi. Nah, kita bisa mengatakan itu karena kita melakukan wawancara, bisa kita melakukan observasi ya. Nah, otomatis itu udah terikat. Kita nggak bisa tiba-tiba mengubah lagi, karena kalau kita mengubah lagi nanti prosesnya akan kembali lagi ke awal, ulang lagi dan lain sebagainya. Waktunya akan lebih lama. Jadi kita harus tetapkan dulu nih, apa masalah yang mau kita angkat. Lebih tepatnya apa masalah yang kita temukan dan mau kita angkat untuk menjadi penelitian. Nah, jadi masalahnya jadi variabel Y tadi ya, variabel Y itu adalah variabel terikatnya. Nah, variabel terikat di sini adalah tadi meningkatkan kemampuan menulis teks narasi. Dan itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Bukan tidak bisa ya. Karena kita udah memutuskan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi, ya udah itu aja. Jangan diubah lagi ke yang lain. Nah, kemudian menggunakan teknik mind mapping. Menggunakan teknik mind mapping itu adalah variabel X-nya, variabel bebasnya. Kenapa dikatakan variabel bebas begitu ya? Karena ini bisa kita ganti seandainya kita menemukan bahwa teknik mind mapping ini kurang tepat. Misalnya kita awalnya kan kita menggunakan teknik mind mapping nih ya. Tapi ternyata setelah kita cari bukunya, kita cari referensi artikel dan lain sebagainya, sedikit tentang teknik mind mapping, kita bisa menukar, kita bisa menggunakan metode lain, tapi harus yang harus dapat meningkatkan kemampuan menulis, begitu ya. Jangan pula tiba-tiba menggunakan metode diskusi untuk menulis teks narasi, itu kurang cocok, karena kalau untuk metode diskusi itu lebih untuk keaktifan siswa, begitu ya, untuk meningkatkan pemahaman siswa itu bisa. Tapi kalau untuk menulis kurang tepat kalau menggunakan metode diskusi. Maka kita harus, kalau kita tidak menemukan tadi teori-teori yang memadai tentang teknik mind mapping tadi, kita bisa ganti dengan teknik lain, tapi harus sesuai dengan kemampuan menulisnya. Artinya metode atau teknik itu harus sesuai untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi. Kemampuan menulis lah gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi variabel X itu adalah variabel bebasnya dan itu bisa diubah. Sementara variabel Y itu adalah variabel terikatnya yang tidak bisa artinya yang tidak bisa diubah suka-suka hati kita begitu ya. Karena kita ketika kita sudah memantapkan hati kita untuk meneliti itu, berarti ya udah fokus kita ke situ aja gitu. Jangan cari masalah-masalah yang lain begitu. Sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya ya, poin selanjutnya yaitu PTK itu biasanya mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan Y, ya, atau Y dan X. Tapi juga bisa 3 variabel. Nah, variabel Y ada dua nih, Y1, Y2. Ingat, variabel Y tadi adalah variabel terikatnya. Kemudian X itu adalah variabel bebasnya, begitu ya. Saya akan kasih contohnya seperti ini. Bentar ya. Oke, maksud poin yang tadi misalnya tadi pertama penelitian itu ada beberapa beberapa jenisnya ya. Pertama ada satu tindakan satu hasil. Satu tindakan satu hasil itu berarti variabelnya variabel X dan Y. Nah, contohnya kita buat contohnya gimana ya? Tunggu. Misalnya, apakah melalui X dapat meningkatkan Y? Tadi ingat, X itu adalah variabel bebasnya, begitu ya. Sementara Y itu adalah variabel terikatnya. Nah, jadi contohnya tadi adalah
upaya atau meningkatkan kemampuan menulis teks narasi menggunakan teknik mind mapping. Berarti itu kan ada dua variabel. Variabel Y-nya adalah kemampuan menulis teks narasi, variabel X-nya adalah menggunakan teknik mind mapping. Teknik mind mapping ada dua, berarti variabel Y dan variabel X. Nah, ada juga penelitian dengan dua tindakan satu hasil. Artinya dengan melakukan dua tindakan, ya, berarti dua tindakan di sini adalah variabel X-nya itu ada dua, gitu ya, dan variabel Y-nya satu. Saya kasih contoh misalnya, strategi PBL, strategi pembelajaran problem based learning, ya, dan problem solving, ada dua tuh ya, strategi problem based learning, kemudian problem based solving. Ada dua strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Artinya ada dua tindakan. Pertama, kita menggunakan strategi PBL atau problem based learning, yang kemudian kita menggunakan problem based solving, ya. Nah, kedua strategi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya dua tindakan satu hasil. Dengan menggunakan dua strategi ini, tujuannya untuk meningkatkan hasil, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Bisa dipahami? Nah, tadi kan dua tindakan satu hasil. Nah, ada juga penelitian yang menggunakan satu tindakan, tapi satu tindakan ini bisa menghasilkan dua. Nah, contohnya strategi project based learning, ya. Project based learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek, begitu ya, untuk meningkatkan pemahaman konsep dan untuk meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat, begitu ya. Anggaplah itu contohnya. Jadi tindakannya yaitu menggunakan project based learning. Nah, dengan tindakan ini ternyata ada dua hasil yang bisa kita dapatkan. Pertama, meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk mencari sebab akibat, begitu ya, untuk mencari atau kemampuan bernalarnya lah, begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan bernalar. Nah, berarti satu tindakan tadi bisa kita bisa memperoleh dua hasil. Nah, bagaimana harusnya kita lakukan penelitian itu? Nah, memang sebenarnya itu tergantung lagi ke pilihan peneliti. Tapi untuk teman-teman, untuk tingkat awal begitu ya, yang baru gitu ya, memang dianjurkan atau disarankan lebih ke yang satu tindakan satu hasil. Nah, kalau tadi dua tindakan satu hasil atau dua hasil satu tindakan, otomatis itu pengumpulan datanya akan lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena ya itu tadi saya kasih contoh dua tindakan satu hasil, dua tindakan. Tindakannya pertama menggunakan strategi problem based learning, yang kedua problem based solving gitu. Nah, otomatis kan kedua strategi ini tidak bisa kita gunakan dalam satu waktu. Otomatis kita harus satu-satu dulu kita lakukan. Pertama, kita mengajar menggunakan strategi problem based learning-nya, ya, problem based learning-nya. Kemudian setelah selesai kita lakukan tes untuk untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Udah dapat nih hasilnya. Kemudian kita lakukan lagi pembelajaran menggunakan problem based solving, teknik yang kedua, strategi yang kedua. Kemudian baru kita nilai lagi untuk meningkatkan kemampuan kemampuan berpikir kritisnya. Otomatis aktivitas yang kita lakukan akan lebih banyak. Maka itu untuk sekarang, untuk teman-teman yang di tahap awal ini dianjurkan memang lebih ke satu tindakan satu hasil saja. Yaitu tadi yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis teks narasi, satu hasil dengan menggunakan teknik mind mapping, satu tindakan. Jadi satu hasil satu tindakan, atau bisa kebalikan, satu tindakan satu hasil. Begitu. Bisa dipahami?
Oke, itu adalah poin-poin yang harus teman-teman pahami ya dalam menyusun judul. Karena nanti di akhir video ini, saya akan memberikan tugas teman-teman untuk menyusun judul atau untuk merumuskan judul dengan cara teman-teman menentukan dulu masalah yang mau diambil. Kemarin kan kita sudah, teman-teman sudah ditugaskan untuk mencari masalah atau mewawancarai lah ya untuk menemukan masalah kan per kelompok. Nah, itu ada 10 masalah ya. Ada beberapa masalah. Teman-teman boleh diskusikan dengan teman kelompoknya, ambil satu. Misalnya Panisa ngambil kemampuan menulis, tapi ini harus sesuai dengan yang sudah teman-teman wawancarai ya, hasil wawancara dari teman-teman kemarin. Misalnya Panisa mengambil kemampuan menulis, ternyata kemampuan menulisnya masih rendah, dalam hal ini kemampuan menulis teks berita misalnya begitu ya. Oh ternyata kemudian Sabariah di sekolah yang sama, di hasil wawancara yang sama tadi, ternyata ada kendala lain selain menulis, yaitu mungkin membaca atau pemahaman. Nah, itu ambil. Nah, itu tugas selanjutnya teman-teman diskusikan dulu sama teman kelompoknya, ya. Kemudian kalian dari hasil wawancara itu kalian ambil. Misalnya, si A mau ngambil masalah ini, si B ngambil masalah ini. Jadi nggak boleh sama masalahnya. Tapi masalahnya harus sesuai dengan yang sudah diwawancara, hasil wawancara kemarin. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya itu kita lebih spesifik dalam merumuskan judul penelitian tindakan kelas. Saya minta maaf sebelumnya karena kalau terdengar suara kucing ya, kucing yang lagi berantem. Oke. Judul teman-teman bisa lihat di slide 6 ya, di slide 6 atau kalau kelihatan nanti akan saya sisipkan di video ini. Nah, judul PTK yang ideal ya, yang ideal itu paling tidak berisi tentang yang pertama, apa yang ditingkatkan. Muncul pertanyaan what atau apa yang ditingkatkan. Tadi kan masalah yang kita temukan adalah kemampuan menulis teks narasi. Berarti apa yang mau ditingkatkan? Kemampuan menulis teks narasi. Begitu ya. Nah, pertanyaan kedua yang harus kita ajukan yaitu menggunakan metode apa? Atau bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis teks narasi? Nah, tadi kita sudah cari bahwa untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi menggunakan teknik mind mapping. Berarti metode yang digunakan adalah teknik mind mapping. Nah, kemudian pertanyaan ketiga muncul, siapa yang akan ditingkatkan? Otomatis kesulitan ini dihadapi oleh siswa kelas mana begitu. Dalam hal ini siswa kelas 5 misalnya. Siswa kelas 5 SD apa misalnya begitu. Nah, teman-teman bisa juga lihat spesifiknya di slide ke-7 ya. Nah, di situ jelas ya judulnya peningkatan keterampilan menulis poster dengan menggunakan metode penugasan pada siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Nah, dari judul yang saya rumuskan ini kita kalau mau kita kita rincikan lagi, mau kita analisis lagi begitu ya. Pertama, kita tadi 3 pertanyaan tadi ya. Pertama, apa yang ditingkatkan? Jawabannya kemampuan menulis poster. Yang kedua, metode apa yang digunakan atau bagaimana cara untuk mengatasi masalah kesulitan menulis teks, menulis poster ini misalnya gitu. Jadi tadi metodenya adalah jawabannya metode penugasan. Pertanyaan ketiga muncul yaitu siapa yang akan ditingkatkan? Yaitu siswa kelas 4A misalnya SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Nah, jadi 3 pertanyaan ini adalah yang menjadi fokus utama, yang menjadi hal penting ya, sehingga nanti akan muncul judul yang mau kita gunakan dalam penelitian ini. Jadi simpulannya untuk judul ini ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertama, what atau apa yang mau ditingkatkan. Yang kedua, how, bagaimana cara meningkatkan apa tadi ya, bagaimana cara meningkatkan masalah tadi begitu. Yang ketiga, who, siapa yang mau kita tingkatkan hasil belajarnya mengenai kemampuan menulis teks narasi atau menulis poster tadi begitu. Jadi 3 pertanyaan ini teman-teman harus ajukan
nanti di tugas selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang ke-9. Teman-teman bisa lihat ya di materi PKM PTK materi PTK pertemuan ketiga di slide ke-9 untuk lebih jelasnya. Nah, di slide tersebut atau di slide yang saya sisipkan ini ada 4 alternatif atau 4 rumus ya, 4 rumus yang bisa kita gunakan untuk menulis judul PTK. Ya, yang pertama ada F itu adalah variabel. Jadi yang pertama variabel, bukan 4 ya, di sini malah 5 lagi, sorry, saya tulisnya 4 di situ ya. Nah, F itu variabel ya, ingat F itu variabel. F harapan artinya variabel harapan, plus atau kemudian lanjut tambah variabel tindakan, kemudian setting. Nah, variabel harapan ini adalah harapan kita apa sih? Maksud dalam harapan di sini artinya masalah yang kita temukan itu harapannya apa ya? Itu harapannya meningkatkan hasil belajarnya begitu. Jadi variabel harapan ini adalah meningkatkan misalnya aktivitas atau meningkatkan hasil belajar matematika misalnya. Otomatis itu adalah variabel harapannya. Ya. Nah, kemudian setelah variabel harapan ya, kemudian ada variabel tindakan. Tadi meningkatkan hasil belajar matematika bangun ruang misalnya. Itu kan variabel harapannya. Setelah itu masukkan variabel tindakannya. Meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang menggunakan misalnya model pembelajaran atau teknik pembelajaran teknik pembelajaran STAT misalnya begitu. Di sini di situ ada ditulisnya ya. Teknik pembelajaran STAT. Berarti teknik pembelajaran STAT ini adalah variabel tindakannya. Berarti dengan tindakan menggunakan metode atau model atau media dan lain sebagainya ini gitu. Itu tujuannya untuk harapan tadi, variabel harapan ini bisa terwujudkan begitu ya. Kemudian setelah itu tambah setting. Setting itu adalah siapa siswanya, kemudian sekolah mana begitu ya. Teman-teman bisa lihat saja di judul itu. Jadi variabel harapan, kemudian variabel tindakan, kemudian setting. Sehingga menjadi judulnya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika. Berarti meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika itu adalah variabel harapannya. Kemudian melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik STAT itu berarti variabel tindakannya. Kemudian siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Berarti itu settingnya. Begitu ya. Nah, itu formula yang pertama. Kemudian bisa juga kita pakai formula yang kedua. Apa bedanya? Sebenarnya ini lebih ke ini saja sih. Intinya itu aja. Intinya itu tadi adalah intinya 3 pertanyaan tadi ya. Apa, bagaimana, dan siapa. Nah, ini lebih kalau untuk yang formula ini penyusunan judulnya saja yang bisa diubah-ubah posisinya, tapi intinya tidak berubah. Nah, kalau tadi kan kalau variabel harapan itu otomatis meningkatkan hasil belajar dulu, itu yang di awal gitu. Nah, kemudian bisa juga pakai formula yang kedua, yaitu variabel harapan tadi meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika. Kemudian pada siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur, itu berarti settingnya, kemudian menggunakan teknik STAT misalnya, berarti itu variabel tindakannya. Kalau yang pertama tadi kan settingnya di terakhir, ya. Kalau yang kedua ini settingnya di tengah, jadi variabel harapan, setting, variabel tindakan, begitu. Nah, kemudian ada juga variabel harapan, kemudian variabel harapan begitu. Kalau variabel harapan dan harapan ini artinya masalahnya itu ada lebih dari satu ya, variabel y-nya berarti lebih dari satu. Nah, itu tidak terlalu dianjurkan begitu ya, tidak usah kita gunakan. Kemudian ada juga yang formula keempat, di situ ada variabel tindakan, kemudian setting, kemudian variabel harapan. Nah, ini
Ini berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan harapannya dulu meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau yang formula yang keempat ini ya, tindakannya dulu, metode, media atau tekniknya dulu yang kita paparkan. Artinya penggunaan, misalnya penggunaan teknik STAT ya, penggunaan teknik STAT berarti itu adalah variabel tindakannya. Settingnya, penggunaan teknik STAT pada siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur, kemudian masuk ke variabel harapannya untuk meningkatkan kemampuan atau untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Jadi tadi tindakannya dulu, tindakannya ini kita bisa metode, bisa teknik, bisa media, kemudian kita masukkan setting di tengahnya, kemudian terakhirnya kita masukkan harapan, yaitu untuk meningkatkan, ya. Nah, itu formula yang keempat. Kemudian ada formula yang kelima. Kalau yang formula kelima ini variabel harapan, kemudian teorinya, kemudian setting. Contohnya, variabel harapannya tadi meningkatkan, dia hampir-hampir mirip sih sebenarnya ini sama yang pertama, ya, hampir mirip. Ini nggak perlu ditulis lagi seharusnya di sini ya. Atau kita bisa ganti variabel tindakan plus variabel harapan setting. Kita tambahkan di sini belum ada ya, variabel tindakan. Jadi penggunaan teknik STAT ya untuk meningkatkan berarti udah masuk ke variabel harapan untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Masuk ke setting pada siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Nah, itu ada beberapa alternatif atau ada beberapa rumus ya, rumusan yang bisa teman-teman gunakan untuk judul penelitian PTK. Nah, biasanya sih lebih banyak yang formula pertama, tapi tidak ada masalah kalau teman-teman mau menggunakan formula yang kedua, formula yang ketiga, dan lain sebagainya, ya. Yang terpenting adalah ada kata kunci. Ada kata kunci yang harus ada pada PTK, yaitu kata meningkatkan atau peningkatan. Karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan PTK ini. Otomatis harus ada kata kunci itu. Kalau tidak ada kata kunci, orang akan ambigu. Ini penelitiannya lebih kemana? Eksperimenkah atau kualitatifkah dan lain sebagainya. Otomatis, ingat, kata kuncinya yang harus ada adalah kata peningkatan atau meningkatkan. Teman-teman bisa melihat di slide ke-10 ya. Di situ ada beberapa penggalan kalimat yang bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan judul. Yang pertama, diawali peningkatan titik-titik melalui titik-titik. Kita kasih contohnya. Peningkatan kemampuan menulis teks narasi melalui metode atau melalui teknik mind mapping pada siswa kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur misalnya. Tadi peningkatan kemampuan menulis teks narasi melalui teknik apa atau metode apa atau media apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga digunakan kata awalnya implementasi. Implementasi teknik mind mapping untuk meningkatkan hasil atau untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi. Nah, itu dia. Itu yang kedua. Ya, bisa diawali kata implementasi dulu, titik-titik. Implementasi apa? Menggunakan media apa? Menggunakan metode apa misalnya. Kemudian untuk meningkatkan. Ya, untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi misalnya. Nah, kemudian ada juga judul yang ketiga yang bisa kita gunakan kata optimalisasi. Optimalisasi kemampuan menulis teks narasi melalui teknik mind mapping, misalnya begitu. Kemudian yang keempat, ini yang sering ya, bisa juga digunakan penggunaan teknik mind mapping. Ada kata depannya penggunaan teknik mind mapping untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi, begitu. Dan yang kelima, ada juga bisa kita gunakan judul yang peningkatan kemampuan menulis teks narasi misalnya
dengan memanfaatkan teknik mind mapping, misalnya begitu. Atau yang lebih sering lagi ya, yang saya sering temukan di judul skripsi kakak tingkat teman-teman itu, yaitu meningkatkan langsung. Jadi meningkatkan kemampuan menulis teks narasi menggunakan teknik mind mapping. Jadi kata depannya itu meningkatkan dulu. Nah, dari judul alternatif judul-judul yang bisa kita gunakan ini, kata yang jarang sekali tidak ada pada judul tersebut adalah kata meningkatkan. Otomatis kata meningkatkan ini adalah sebagai kata kuncinya yang harus ada, begitu. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di contoh judul PTK berdasarkan cara perumusan judulnya di slide ke-11 ya. Nah, di situ ada beberapa alternatif judul yang bisa kita gunakan ya untuk judul PTK. Teman-teman tinggal pilih aja. Jadi jangan sampai terkotakkan bahwa kalau PTK itu judulnya harus meningkatkan depannya. Nggak harus seperti itu, bisa kita gunakan yang lain. Tapi yang penting kata meningkatkan itu tidak hilang begitu ya. Jadi meningkatkan itu posisinya bisa di awal kalimat tadi, bisa di tengah. Jadi ada beberapa variasi dalam penulisan judul. Jadi jangan, saya takutnya nanti teman-teman berpikir karena teman-teman melihat dari daftar judul yang sudah ada kemarin, rata-rata kan meningkatkan tuh depannya. Nah, teman-teman jadi berpikir, oh harus meningkatkan depannya, enggak ya. Jadi ada beberapa alternatif judul yang bisa kita gunakan untuk PTK ini. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita pelan-pelan ya teman-teman, karena kita masih ada banyak juga pertemuan ya. Nah, jadi saya usahakan seandainya kalau tidak bisa Zoom, nanti saya usahakan buat video. Nah, jadi untuk sekarang ini tugas selanjutnya yang mau saya berikan kepada teman-teman, ini untuk melatih teman-teman sehingga nanti ketika udah tahap menulis skripsi udah tidak bingung lagi caranya seperti apa. Nah, tugasnya ini tugas individu ya. Tugasnya apa? Tugas yang kemarin ya. Nah, kemarin kan tugasnya itu tugas kelompok ya, yaitu tugas mewawancarai guru atau siswa ya, guru dan siswa untuk mengetahui atau untuk menemukan masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Ada beberapa tuh saya lihat ya yang sudah kumpul kemarin, ada Rani punya, kemudian ada kelompok Rani ya, kelompok Rani sama siapa saya lupa, maaf. Kemudian ada kelompok siapa ya kemarin? Kelompoknya si Resa ya, kelompok Resa sama kelompoknya siapa? Resa sama siapa saya lupa, maaf ya. Oke, nah pokoknya itu jadi Tegar ya, sorry maaf, kelompok Resa dan Tegar saya juga udah lihat tadi beberapa itu ya. Nah, memang ada belum yang terlalu spesifik sekali sih sebenarnya masalah yang teman-teman dapatkan begitu ya. Ya mungkin karena pertanyaan yang diberikan juga mungkin tidak terlalu rinci, sehingga gurunya juga tidak akan jawab serinci itu begitu ya untuk membahas masalah yang terjadi di sekolah. Oke, kembali lagi. Jadi kemarin saya sudah memberikan tugas teman-teman mewawancarai. Nah, teman-teman otomatis menemukan kan beberapa permasalahan yang teman-teman temukan di sekolah gitu ya, berkenaan dengan pembelajaran ya. Nah, di tugas yang saya berikan kemarin tuh ada beberapa yang teman-teman dapatkan kan ya. Nah, ada yang siswanya kurang paham gitu ya, atau siswanya tidak mau bertanya karena kurang paham. Kemudian ada juga yang kesulitan dalam menggunakan rumus dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi dari tugas yang kemarin teman-teman masing-masing anggota kelompok di kelompok tersebut ambil satu masalah yang teman-teman kira itu adalah masalah begitu ya.
Nah, itu teman-teman bisa nanti japri saya untuk menanyakan, Bu, ini bisa tidak diangkat untuk untuk tugas selanjutnya, judulnya begitu ya, atau masalahnya begitu. Jadi ambil satu masalah dari beberapa masalah yang teman-teman temukan. Masalah yang ditemukan itu kalau saya sarankan adalah masalah yang berkaitan dengan hasil kognitif ya, hasil belajar kognitif. Artinya yang berhubungan dengan kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan. Kalau yang berhubungan dengan disiplin, sikap, dan lain sebagainya gitu ya, atau kurang percaya diri dan lain sebagainya, bukan tidak bisa, bisa, tapi itu tadi yang saya katakan ya, subjektif gitu penilaiannya ya. Susah untuk menjadikan objektif, pasti penilaiannya subjektif gitu ya. Makanya itu saya minta masalah yang diambil coba, ini kan untuk latihan dulu ya. Masalah yang diambil yang sudah ada, yang teman-teman sudah temukan, ambil masalah yang berkaitan dengan hasil belajar yang kognitifnya, yang pengetahuannya. Oke, kalau teman-teman nanti sudah masing-masing udah rembuk sama teman-teman, sama teman sesama anggota itu, oh saya ini. Nah, tugas selanjutnya adalah teman-teman membuat pertanyaan dari masalah tersebut. Nah, apa pertanyaannya tadi? Apa yang ditingkatkan? Kalau tadi masalahnya, ini contoh, masalahnya tadi tentang kemampuan menulis teks narasi yang masih rendah, misal begitu. Otomatis apa yang mau ditingkatkan ya kemampuan menulis teks narasinya. Jadi pertanyaan pertama, jadi harus buat tabel boleh, nggak buat tabel tidak apa-apa juga. Jadi apa yang ditingkatkan? Kemudian tuliskan. Jadi gini caranya. Saya agak ribet ya saya kasih taunya. Pertama, di atasnya teman-teman buat masalah yang teman-teman angkat untuk tahap selanjutnya. Tadi misalnya masalahnya di sekolah tersebut siswa masih kesulitan menulis teks narasi. Ada beberapa alasan kenapa siswa kesulitan menulis teks narasi. Tadi yang pertama, siswa kesulitan untuk mengembangkan karakter. Kemudian yang kedua, siswa tidak terbiasa menulis teks narasi. Yang ketiga, siswa kesulitan untuk mengungkapkan idenya. Yang keempat, siswa kesulitan misalnya untuk menuliskan ide-ide yang sudah ada menjadi alur yang logis dan lain sebagainya. Itu anggaplah contohnya. Jadi masalah umumnya, kemudian masalah umum itu apa penyebabnya, spesifik lagi. Misalnya lagi masalahnya itu tentang siswa tidak paham misalnya. Siswa tidak paham materi apa misalnya, atau kita kecilkan siswa tidak memahami penggunaan rumus atau mengoperasikan rumus misalnya begitu ya, rumus-rumus dalam mata pelajaran matematika, bangun ruang misalnya begitu. Nah, apa penyebabnya? Pertama, mungkin gurunya terlalu cepat menjelaskan, kemudian yang kedua, mungkin contoh-contoh yang diberikan kurang memadai, yang ketiga, mungkin soal yang diberikan itu tidak seperti contoh yang diberikan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ingat, yang pertama, kemukakan dulu masalahnya apa. Masalahnya harus satu aja, nggak usah banyak. Tadi masalahnya harus spesifik. Kalau tentang kemampuan menulis teks narasi, udah kemampuan menulis teks narasi aja. Nah, setelah masalah umum, kemudian masalah penyebab dari masalah umum tadi. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4 gitu ya. Nah, kalau sudah, dan itu tidak boleh mengada-ngada ya, itu harus berdasarkan data yang teman-teman dapatkan saat wawancara. Atau seandainya kalau memang datanya kurang, teman-teman bisa minta waktu guru tersebut, atau minta tanya lagi lah, atau menanyakan lagi lah sama guru tersebut begitu ya. Nah, selanjutnya udah nih ya, masalah umumnya apa, kemudian masalah spesifik dari masalah umum tadi udah kalian paparkan, kemudian kalian dibawanya pertanyaan atau ajukan pertanyaan. Pertanyaan ada 3 saja. Pertama, apa yang ditingkatkan? Yang kedua, bagaimana meningkatkan masalah tersebut, dalam hal ini kemampuan menulis teks narasi misalnya, atau apa metode yang digunakan gitu misalnya ya, atau apa media yang digunakan kalau menggunakan media. Nah, teman-teman berarti harus cari metode, media, atau teknik yang tepat untuk menyelesaikan masalah teman-teman tadi. Misalnya tadi tidak paham
tidak paham ini, kita bisa menggunakan metode yang lebih menyenangkan sehingga siswa itu lebih paham. Misalnya metode simulasi. Simulasi itu kan metode apa, kayak bisa contohnya melakukan suatu percobaan dan lain sebagainya kalau itu mata pelajaran IPA gitu ya. Atau kalau untuk bahasa Indonesia drama, bisa bermain peran misalnya, atau pelajaran lain lah kita atau metode lain begitu ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang ditingkatkan beserta jawabannya. Kemudian yang kedua, metode apa yang digunakan atau media apa yang digunakan atau strategi apa yang digunakan, tergantung teman-teman mau gunakan metode atau media atau teknik. Kemudian siapa yang ditingkatkan, siswa kelas berapa ya, itu aja. Kalian berarti siswa yang siswa yang ditingkatkan itu adalah siswa tempat kalian wawancara itu tadi begitu. Ini contohnya saja ya, belum terlalu, maksudnya belum terlalu spesifik lah ya. Ini tuh untuk tugas awal kita saja dulu. Oke, jadi tadi sudah ya. Oke, masalah umum, detail dari masalah umum tersebut, penyebab dari masalah umum itu bisa terjadi kenapa. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya hanya ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya teman-teman dari tadi udah teman-teman merumuskan masalah yang sudah teman-teman dapatkan tadi, begitu. Nah, cara merumuskannya teman-teman boleh pakai 5 formula atau 5 rumus dalam menyusun judul yang sudah saya jelaskan tadi, atau teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya itu di slide ke-9 dan slide ke-10 di PPT yang sudah saya berikan kemarin. Nah, teman-teman boleh bukan jangan sama sih, kalau bisa bervariasi begitu ya. Nah, coba lihat di slide ke-10. Nah, di slide ke-10 itu ada beberapa dasar untuk mengembangkan judul. Nah, coba teman-teman gunakan 5-5-nya. Tapi masalahnya tetap sama, metode atau medianya tetap sama begitu. Kita lihat ragam dari judul yang teman-teman buat kalau kita gunakan beberapa alternatif judul yang ada di slide 10 tadi. Oke? Itu tugasnya. Nah, kalau misalkan nanti masih ada yang tidak dipahami gitu ya, teman-teman bisa tanyakan, bisa japri saya, bisa diskusi juga di grup. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan hari Senin. Ya, hari Senin kumpulkan tugasnya. Mudah-mudahan sih masalah yang teman-teman ambil tuh nggak harus teman-teman cari atau udah lengkap gitu. Artinya teman-teman nggak perlu wawancara lagi atau tanya-tanya lagi begitu ya. Nah, nanti itu tulis di Word saja, di Microsoft Word, diketik ya rapi. Nanti kita akan bahas. Entah nanti setelah Lebaran kita bahas lebih dalamnya supaya lebih jelas begitu ya. Kalau di Zoom kadang terputus-putus dengan sinyal dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman bisa baca lagi lebih lengkapnya di PowerPoint yang sudah saya berikan. Itu udah lengkap ya, udah ada saya berikan contoh sekaligus ya, judul-judul penelitiannya. Tapi ingat, harus berangkat dari masalah, jangan langsung dari judul. Oke teman-teman, itu tugasnya yang saya berikan untuk minggu ini ya. Maaf, saya minta maaf sekali. Senin kemarin saya tidak bisa masuk Zoom gitu ya. Saya minta maaf juga tidak mengabari ya, karena tidak pegang HP waktu itu, jadi agak terlambat memberitahukannya. Maaf sudah menunggu, maaf sudah janji tidak saya tepati, saya minta maaf juga. Insya Allah nanti kedepannya bisa ya kita untuk Zoom, insya Allah. Saya tidak bisa janji juga begitu ya, karena sekarang lagi ada beberapa hal yang mau disiapkan berkenaan dengan kuliah ya. Ini kesannya seperti alasan sih sebenarnya ya. Jadi ada beberapa hal untuk akreditasi sekolah, akreditasi prodi PGMI juga sedang disiapkan begitu ya. Jadi ada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian juga lagi penelitian ya, penelitian untuk dosen
DTPS ya, dosen penelitian dosen lah begitu ya. Jadi agak sedikit sibuk begitu, tapi saya usahakan insya Allah ya, saya usahakan untuk kita adalah sekali Zoom gitu ya sebelum kita nanti masuk tatap muka. Oke, saya minta maaf sebelumnya ya kalau udah buat teman-teman kecewa. Nah, tugasnya silakan dikerjakan, boleh nanti diskusikan. Nah, nanti kalau sudah judulnya udah oke, nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu menulis latar belakang masalah. Jadi nanti kita bertahap ya, kita bertahap melakukannya sampai nanti akhirnya ke simpulan ya di tahap akhirnya begitu. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Teman-teman bisa tanyakan kalau ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau yang terlalu cepat dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya.